Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini kita akan menjelajahi salah satu peradaban terbesar di sejarah dunia, yaitu Kesultanan Utsmaniyah atau yang sering disebut Ottoman Empire. Apa yang membuat Kesultanan Utsmaniyah begitu spesial? Bagaimana mereka berdiri? Dan siapa tokoh di balik kekuatan besar ini? Kita akan mulai dengan memahami awal mula kisah luar biasa ini. Kesultanan Utsmaniyah adalah sebuah imperium Islam yang berdiri selama lebih dari 6 abad, yaitu dari tahun 1299 hingga 1923. Pada masa kejayaannya, kekuasaan mereka mencakup 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Wilayahnya meliputi Turki modern, sebagian besar Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa Tenggara. Nama Utsmaniyah diambil dari pendirinya, yaitu Osman I, yang dalam bahasa Arab disebut Utsman. Kesultanan ini dikenal bukan hanya karena kekuatan militer, tapi juga karena budaya, sains, seni, dan arsitektur yang luar biasa. Tahukah kamu, Kesultanan Utsmaniyah menjadi salah satu kekaisaran terlama dalam sejarah dunia? Bayangkan, mereka eksis lebih lama dibandingkan Inggris Raya atau Kekaisaran Romawi Barat. Osman I atau Utsman bin Ertugrul lahir sekitar tahun 1258 di daerah Sogut, Anatolia, Turki modern. Ia adalah anak dari Ertugrul Bey, pemimpin suku Kai, salah satu suku Turki yang bermigrasi dari Asia Tengah akibat tekanan dari bangsa Mongol. Keluarga ini awalnya adalah pengembara yang mencari tanah untuk bermukim. Ertugrul dan sukunya menjalin hubungan baik dengan Kesultanan Seljuk Rum yang pada waktu itu menguasai Anatolia. Mereka diberikan wilayah kecil di dekat perbatasan Bizantium untuk mengelola dan melindungi. Disinilah Osman kecil tumbuh dan belajar seni perang, strategi, dan kepemimpinan. Pada tahun 1281, setelah kematian ayahnya, Osman mengambil alih kepemimpinan suku Kai. Saat itu Kesultanan Seljuk Rum mulai melemah karena tekanan dari bangsa Mongol dan konflik internal. Osman melihat peluang untuk memperluas pengaruh sukunya. Osman bukan hanya seorang pemimpin militer yang tangguh, tapi juga diplomat yang cerdas. Ia dikenal karena kepawaiannya merangkul suku-suku Turki lainnya di Anatolia untuk bersatu melawan musuh bersama, yaitu Kekaisaran Bizantium yang menguasai wilayah barat. Osman percaya bahwa sebuah bangsa yang kuat harus berdiri di atas fondasi keadilan dan persatuan. Inilah prinsip yang ia terapkan selama hidupnya. Salah satu kisah paling terkenal dalam sejarah Osman adalah tentang mimpinya yang luar biasa. Dalam mimpi tersebut, Osman melihat pohon besar tumbuh dari tubuhnya dan ranting-rantingnya menyebar ke seluruh dunia mencakup 3 benua. Pohon ini melambangkan kekuasaan dan pengaruh Kesultanan Utsmaniyah di masa depan. Pada tahun 1299, Osman secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan dari Kesultanan Seljuk Rum yang sudah hancur dan mendirikan Kesultanan Utsmaniyah. Sebagai pemimpin pertama, Osman mulai ekspansi wilayah dengan menyerang kota-kota kecil di perbatasan Bizantium. Pada tahun 1299 dianggap sebagai tahun berdirinya Kesultanan Utsmaniyah, karena pada saat itu Osman berhenti membayar pajak kepada Kesultanan Seljuk, simbol bahwa ia tidak berada lagi di bawah kekuasaan siapapun. Osman I menggunakan strategi perang yang sangat cerdas. Ia sering menyerang wilayah musuh pada malam hari untuk mengejutkan mereka. Selain itu, Osman sangat pintar memanfaatkan kelemahan Bizantium yang pada waktu itu sedang mengalami konflik internal dan kesulitan ekonomi. Wilayah pertama yang ditaklukkan Osman adalah kota kecil Bilecik. Dengan taktik yang cerdik, Osman berhasil mengambil alih kota itu tanpa pertumpahan darah yang besar. Penaklukan ini menjadi awal dari serangkaian kemenangan yang membuka jalan bagi ekspansi Kesultanan Utsmaniyah. Wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh Osman tidak hanya dijaga dengan kekuatan militer, tetapi juga dengan cara membangun hubungan baik dengan masyarakat lokal. Osman tidak hanya seorang panglima perang, tapi juga seorang administrator ulung. Ia memperkenalkan sistem hukum Islam di wilayah-wilayah taklukannya, tapi tetap menghormati tradisi lokal. Pendekatan ini membuat rakyat setempat merasa dilindungi dan mendukung pemerintahannya. Osman I wafat pada tahun 1324, meninggalkan sebuah warisan besar yaitu kesultanan yang sedang tumbuh dan bersiap menjadi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia.
Ia digantikan oleh putranya, Orhan, yang melanjutkan visi ayahnya untuk memperluas kekuasaan Utsmaniyah. Meskipun Osman tidak pernah melihat Kesultanan Utsmaniyah mencapai puncak kejayaannya, nama dan mimpinya terus hidup dalam sejarah selama berabad-abad. Mehmed II, atau yang dikenal sebagai Mehmed Sang Penakluk, adalah salah satu sultan paling terkenal dalam sejarah Kesultanan Utsmaniyah. Ia lahir pada tahun 1432 dan naik tahta 2 kali, yaitu pada tahun 1444 sampai 1446 dan 1451 sampai 1481. Mehmed dikenal sebagai seorang pemimpin yang ambisius, cerdas, dan berpendidikan tinggi. Menguasai beberapa bahasa seperti Turki, Arab, Persia, dan Yunani. Mehmed II hanya berusia 21 tahun ketika ia menaklukkan Konstantinopel, yang menjadikannya salah satu penakluk termuda dalam sejarah dunia. Penaklukan Konstantinopel adalah salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah Kesultanan Utsmaniyah. Kota ini merupakan pusat Kekaisaran Bizantium dan memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang antara Eropa dan Asia. Mehmed II mempersiapkan penaklukan ini dengan sangat matang. Ia membangun benteng Rumeli Hisari di tepi Bosporus untuk memotong jalur suplai Bizantium. Pasukannya menggunakan meriam raksasa Dardanellesgan untuk menghancurkan tembok-tembok kota yang sebelumnya dianggap tak tembus. Setelah pengepungan selama 53 hari, Konstantinopel jatuh ke tangan Utsmaniyah pada 29 Mei 1453. Setelah penaklukan, Mehmed mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul dan menjadikannya ibu kota Kesultanan Utsmaniyah. Ia juga membuka kota ini untuk berbagai komunitas, termasuk Muslim, Kristen, dan Yahudi, menjadikannya salah satu kota paling multikultural pada zamannya. Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 membawa dampak besar dalam sejarah dunia. Peristiwa ini mengakhiri Kekaisaran Bizantium yang telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun, menandai runtuhnya kekuatan Romawi Timur. Selain itu, penaklukan ini menjadikan Kesultanan Utsmaniyah sebagai salah satu kekuatan besar di dunia, dengan wilayah yang strategis menghubungkan Eropa dan Asia. Di bawah pemerintahan Utsmaniyah, Konstantinopel yang kemudian berganti nama menjadi Istanbul, menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan seni, dengan banyak inovasi yang lahir di bawah perlindungan Sultan. Sulaiman I atau Sulaiman the Magnificent adalah sultan paling terkenal dalam sejarah Kesultanan Utsmaniyah. Di bawah kepemimpinannya, Utsmaniyah mencapai puncak kekuasaan politik, militer, ekonomi, dan budaya. Ia adalah seorang reformis besar yang dikenal sebagai Sulaiman Sang Pembuat Hukum, karena memperkenalkan banyak undang-undang yang mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Sulaiman mendapatkan gelar The Magnificent dari Eropa karena kejayaannya. Sementara di dunia Muslim, ia dikenal sebagai Kanuni atau Sang Pembuat Hukum. Sulaiman memperluas wilayah Kesultanan Utsmaniyah hingga mencakup sebagian besar Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa Tenggara. Kesultanan Utsmaniyah mencatat sejumlah penaklukan penting yang memperluas wilayah dan pengaruhnya. Pada tahun 1521, penaklukan Beograd membuka jalan bagi ekspansi Utsmaniyah ke Eropa Tengah dan memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Setahun kemudian, pada tahun 1522, Utsmaniyah berhasil merebut Pulau Rhodes, mengakhiri kekuasaan kesatria Saint John di Laut Tengah, dan memperkokoh donasi mereka di kawasan maritim. Meskipun pengepungan Wina pada tahun 1529 berakhir dengan kegagalan untuk merebut kota tersebut, Utsmaniyah tetap mampu menunjukkan kekuatan militernya yang besar dan mengukuhkan posisi sebagai ancaman serius bagi Eropa. Sulaiman memperkenalkan sistem hukum yang adil dan merangkul seluruh lapisan masyarakat. Ia juga memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dengan membangun banyak masjid, sekolah, dan rumah sakit. Salah satu peninggalan terbesarnya adalah Masjid Süleymaniyye di Istanbul, sebuah karya arsitektur yang menjadi simbol kejayaan Kesultanan Utsmaniyah. Di masa kejayaannya, Kesultanan Utsmaniyah melahirkan karya-karya arsitektur yang luar biasa. Salah satu arsitek yang paling terkenal adalah Mimar Sinan, yang menjadi kepala arsitek selama masa pemerintahan Sulaiman. Karyanya yang paling terkenal adalah Masjid Süleymaniyye dan Masjid Selimiye. Kesultanan Utsmaniyah juga dikenal dengan perkembangan sastra dan musiknya. Puisi menjadi bentuk seni yang sangat dihargai, dengan banyak sultan, termasuk Sulaiman sendiri, menjadi penyair terkenal. Musik tradisional Utsmaniyah seperti makam,
berkembang pesat dan menjadi bagian penting dari kehidupan istana. Di masa keemasan, Utsmaniyah menjadi pusat kemajuan ilmu pengetahuan. Mereka mengembangkan peta dunia yang akurat, seperti peta karya Piriris, dan memperkenalkan teknologi militer baru, seperti meriam raksasa yang digunakan selama penaklukan Konstantinopel. Sultan-sultan seperti Mehmed II dan Sulaiman memainkan peranan besar dalam membangun fondasi kejayaan Utsmaniyah. Pasukan elit Utsmaniyah, Janissaries, dikenal sebagai salah satu kekuatan militer terbaik pada zamannya. Sistem birokrasi dan hukum yang canggih memastikan stabilitas di dalam negeri. Kesultanan Utsmaniyah menciptakan masyarakat multikultural di mana berbagai agama dan budaya hidup berdampingan. Setelah masa Sultan Sulaiman, banyak sultan yang kurang kompeten dalam memimpin. Mereka lebih fokus pada kehidupan istana dan sering dipengaruhi oleh intrik-intrik politik di dalam harem yang membuat keputusan-keputusan penting menjadi tidak efektif. Militer yang dulu menjadi kekuatan utama Kesultanan Utsmaniyah mulai melemah akibat korupsi dan kurangnya inovasi. Pasukan Janissaries yang sebelumnya sangat loyal menjadi tidak disiplin dan bahkan melakukan pemberontakan terhadap sultan. Salah satu pukulan besar bagi Utsmaniyah adalah kekalahan mereka dalam Perang Wina kedua pada tahun 1683. Setelah kekalahan ini, Eropa mulai memandang Kesultanan Utsmaniyah sebagai orang sakit dari Eropa. Sementara Eropa mengalami revolusi industri dan kemajuan teknologi, Kesultanan Utsmaniyah gagal mengikuti perkembangan ini. Sistem ekonomi mereka yang berbasis agraria tidak mampu bersaing dengan ekonomi kapitalis Eropa. Negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Rusia mulai memanfaatkan kelemahan Utsmaniyah untuk memperluas pengaruh mereka. Perjanjian-perjanjian seperti Perjanjian Kucuk Kainarca pada tahun 1774 memberikan banyak keuntungan kepada Eropa, seperti kontrol atas perdagangan dan wilayah strategis. Rusia sering menggunakan dalih melindungi umat Kristen Ortodok untuk ikut campur dalam urusan Utsmaniyah. Pada abad ke-19, gelombang nasionalisme mulai menyebar di wilayah-wilayah Utsmaniyah, seperti Balkan, Arab, dan Armenia. Banyak provinsi yang memberontak dan akhirnya merdeka, seperti Yunani pada tahun 1830. Kesultanan Utsmaniyah mencoba menyelamatkan dirinya melalui reformasi besar-besaran yang dikenal sebagai Tanzimat. Reformasi ini mencakup modernisasi militer, administrasi, dan hukum, serta upaya memberikan hak yang sama kepada semua warga negara, termasuk non-muslim. Namun, Tanzimat gagal memberikan perubahan yang signifikan karena banyak pejabat yang korup dan masyarakat tradisional yang menolak ide-ide modern ini. Pada akhir abad ke-19, Kesultanan Utsmaniyah mencoba menerapkan sistem monarki konstitusional di bawah Sultan Abdul Hamid II. Namun, reformasi ini juga gagal karena konflik internal antara pendukung konstitusi dan kalangan konservatif. Kesultanan Utsmaniyah memasuki Perang Dunia Pertama di pihak blok sentral bersama Jerman dan Australia-Hungaria. Kekalahan mereka dalam perang ini menjadi pukulan terakhir bagi kesultanan. Setelah perang, wilayah Utsmaniyah dibagi oleh sekutu berdasarkan perjanjian Sevres pada tahun 1920. Wilayah Timur Tengah seperti Suriah, Palestina, dan Irak jatuh ke tangan Inggris dan Prancis. Sementara itu, Mustafa Kemal Atatürk memimpin gerakan nasionalis untuk membebaskan Turki dari pendukung asing. Pada tahun 1922, Kesultanan Utsmaniyah resmi dihapuskan oleh Mustafa Kemal Atatürk yang kemudian mendirikan Republik Turki pada tahun 1923. Ini menandai berakhirnya sebuah kekaisaran yang telah berdiri selama lebih dari 600 tahun. Banyak negara di Timur Tengah dan Balkan masih menggunakan sistem hukum dan administrasi yang terinspirasi dari Kesultanan Utsmaniyah. Misalnya konsep wakaf atau yayasan amal yang dulu diperkenalkan oleh Utsmaniyah masih dipraktekkan hingga kini. Kesultanan Utsmaniyah meninggalkan warisan budaya yang luar biasa, terutama di bidang arsitektur. Contohnya Masjid Biru di Istanbul dan Masjid Salome di Edrin masih menjadi ikon arsitektur Islam. Model toleransi beragama yang diterapkan Utsmaniyah menjadi contoh bagaimana masyarakat multikultural dapat hidup berdampingan dalam satu kekuasaan. Meskipun sudah runtuh, Kesultanan Utsmaniyah tetap menjadi simbol kekuatan dunia Islam di masa lalu. Banyak negara Muslim yang masih mengagumi cara mereka memadukan kekuatan militer, pemerintahan yang adil, dan kemajuan seni serta ilmu pengetahuan. Kesultanan Utsmaniyah memiliki banyak fakta unik yang menarik untuk diketahui.
Salah satunya adalah keberadaan pasukan Janissary, unit militer legendaris yang terdiri dari anak-anak non-muslim yang diambil dari wilayah taklukan dan dilatih menjadi prajurit elit yang terkenal di dunia. Selain itu, sistem harem di Istana Utsmaniyah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal istri dan selir sultan, tetapi juga menjadi pusat politik di mana keputusan penting kerajaan seringkali dibuat. Dalam bidang kuliner, banyak makanan khas Turki yang sangat populer saat ini, seperti kebab dan baklava, merupakan warisan dari zaman Kesultanan Utsmaniyah. Bahkan, desain bendera Utsmaniyah dengan simbol bulan sabit dan bintang menjadi inspirasi bagi bendera banyak negara muslim modern seperti Turki dan Pakistan. Teman-teman, kita sudah sampai pada akhir perjalanan sejarah panjang Kesultanan Utsmaniyah. Meski mereka sudah runtuh, warisan mereka tetap hidup hingga kini, baik dalam bentuk seni, budaya, maupun inspirasi bagi dunia Islam. Semoga kisah ini menambah wawasan kita dan mengingatkan bahwa setiap peradaban, sebesar apapun, memiliki awal, puncak, dan akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kita bisa terus membahas sejarah yang menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.